Udah sekitar 1 bulan lalu telah aku putus sama mantan aku dan itu bikin aku down really bad. Perempuan yang aku rasa punya ikatan dan level emosi yang cukup dalam dan aku nggak pernah punya hubungan yang seperti itu sebelumnya. Dia ada di mana aku baru mulai belajar bahasa Jepang. Benar-benar awal, walau dulu mungkin cuma sebatas telepon atau video call, sampai proses dimana kita bisa ujian bersama dan lulus dan berhasil berangkat ke Jepang untuk kerja di sini. Meskipun aku ada di titik dimana aku ngerasa nggak punya siapa-siapa di sini, dia selalu ada tiap malam dan sepulang kerja dia selalu nanyain kabar dan gimana kerjaan hari ini. She is a lovely person dan aku menghargai tiap apa yang dia lakuin ke aku. Kita semua manusia, kita punya perasaan atau feeling yang berhubungan dengan emosi kita. Kita nggak bisa bohongin perasaan kita. Di saat kita sedih, ya kita sedih. Di saat kita marah, ya mungkin kita meledak. Kita bisa marah. Dan kita nggak bisa kontrol akan hal itu. Dan meskipun kamu tahu kamu nggak bisa kontrol gimana perasaan kamu saat ini, tapi kamu tahu kamu bereaksi atas emosi kamu. Dan mungkin kamu terlihat tegar di saat kamu sedih. Mungkin kamu terlihat senyum di saat kamu sedang tidak baik-baik aja. Dan memang tidak baik-baik aja di titik dimana dia menyudahi hubungan ini. Di awal aku terlihat tegar dan mulai menerima apa yang sudah terjadi. Namun itu nggak bisa ngilangin fakta dimana seseorang ada bersama aku tiap malam dan nyariin aku gimana kabar aku. Orang yang satu-satunya yang care. Ternyata itu semua udah hilang. Hampa itu adalah satu kata yang terbesit di kepalaku. Dan ngebuat diri aku bertanya-tanya, apakah aku bisa mendapatkan hubungan seperti sebelumnya? Apakah aku bisa mendapatkan hubungan yang lebih baik dari sebelumnya? Tapi itu semua bertabrakan di mana apa yang ada di pikiranku, itu semua tentang dia. Dia adalah satu-satunya perempuan yang berbeda. Aku nggak bisa 100% move on karena aku nggak bisa ngelihat perempuan lain dan tertarik 100% secara physically. Dan setelah break up, aku membuat diri aku terpuruk lebih dalam lagi. Aku membuat diri aku di titik dimana setiap malam sebelum aku tidur, I'm scrolling Instagram, watching YouTube, I playing game, begadang hingga larut malam, alih-alih untuk mengubah persepsi dia dalam otak aku. Dan dia selalu ada di titik dimana aku sebelum tidur. Kenangan bersama dia selalu muncul di pikiran aku. Kita pernah pergi ke taman bersama, pergi ke akuarium di saat ulang tahun aku, dan kita pernah ke pasar malam untuk having fun bersama. Buat sebelum tidurku lebih buruk lagi, overthinking, memikirkan gimana apa yang dia lakuin saat ini, bersama siapa dia saat ini. Apakah dia bersenang-senang dengan laki-laki lain selain aku? Dan itu bener-bener buat aku gila atas pikiran aku sendiri. Dan dari semua itu dia cuma ingin sendiri dan gak mau diganggu. And I feel I'm begging her dan aku ngerasa aku ngemis ke dia. Apa yang aku lihat di story Instagram atau story WhatsApp dia itu bikin aku ke distraksi. It just hurt and physically pain straight to my heart. Membayangkan dia hangout sama orang-orang lain di sana selain aku. Tapi seiring berjalannya waktu setelah beberapa hari putus, I just feel blessed. Aku ngerasa bersyukur. Aku belajar bahasa Jepang dari awal sampai lulus ujian dan berangkat ke sini seolah-olah dia adalah alasan di balik semua itu. Menjadikan dia suatu alasan di mana aku nggak ngelakuin aktivitas yang aku inginkan. Aku nggak bisa konsisten workout. Breakup ini yang menjadikan momentum terbesar untuk aku nge-push diri aku lebih dalam dan menjadikan motivasi tersendiri menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saat bersama dia, aku membuat alasan kepada diri aku untuk nggak konsisten workout dan aku ngerasa nyaman berada di sisi dia. Semua goals yang aku targetin dan aku berharap itu bisa tercapai, semua itu gagal karena aku lebih memprioritasin dia terbanding self-growth aku. Dan aku mencoba merenungkan dan merefleksikan semua hal negatif yang sudah terjadi. Dia bukan wanita sempurna dan gak ada seorang pun yang sempurna. Dan dinamika dari hubungan ini udah bener-bener toksik. Aku selalu ngejelasin di mana posisi aku saat ini. Aku kerja 10-12 jam sehari. Apa yang dia mau cuma ngobrol, membuat malam aku menjadi perdebatan yang lumayan panjang karena aku setiap malam tengkar sama dia tiap hari, mencari jalan keluar akan hal masalah itu. Meskipun itu suatu masalah yang kecil, entah kenapa output di mana aku selalu begadang dan besok aku harus kerja, siap nggak siap, it just make me feel tired about my life. Dia berbohong beberapa kali dan susah untuk percaya lagi. Kita berdua punya salah dan kita sadar dari semua hal negatif dalam hubungan ini membuat aku berpandangan dari perspektif atas rasa syukur. Even though aku tahu aku ngerasa kesepian, aku ngerasa hampa, tapi aku berani jamin aku lebih milih diri aku di titik saat ini dibanding aku bersama dia dan ngelakuin bad habit yang aku lakuin sebelumnya. Gak ada yang bakal berubah di diri aku kalau misalnya aku sama dia. Ini adalah satu pil yang susah ditelan. Dan kamu sadar hubungan ini selesai, it's over. Dan kamu punya alasan yang kuat di balik semua itu. Dan aku punya saran buat orang-orang yang berputus.
Kehilangan seseorang yang kamu sayang, itu membuat diri kamu kehilangan arah dan kamu nggak tahu selanjutnya harus ngapain. Karena otak nggak bisa 100% berpikir jernih dan mengarahkan kita ke hal yang baik, yang bagus buat kita. Namun ke hal yang mungkin nggak seharusnya kita lakuin dan itu menjadikan diri kita lebih terpuruk lagi. Di saat kamu baru-baru putus, jangan sesekali terdistraksi dengan apa yang ada di pikiran kamu dan perasaan kamu. Perasaan kamu missing someone dan kangen dia. Penasaran apa yang dia lakuin, bikin kamu menggali lebih dalam tentang apa yang dia lakuin. Dan kamu mungkin stalking Instagram dia, membuat kamu benar-benar susah untuk move on selanjutnya. Itu adalah awal-awal yang aku ngerasain dan membuat diri aku menjadi pribadi yang lebih needy, butuh, ngemis terhadap dia. Aku gak minta dia untuk balikan, cuma aku ngerasa ingin dia berada di lingkup aku. Dan susah sekali untuk 100% ngapus dia dalam hidup aku. Dan nunjukin secara emosional gimana aku bergantung sama dia atas perasaan yang aku punya. Misalnya kamu masih kontakkan sama dia atau chatan sama dia, hapus kontak dia, hapus nomor dia, blok dia, unfollow Instagram dia. Benar-benar hapus dia dari hidup kamu. Aku tahu ini adalah hal benar-benar susah untuk dilakuin, terutama saat kamu masih chatan sama dia. Dia minta untuk berteman baik sama kamu. Dan semua itu bakal membuat diri kamu lebih buruk lagi. Kamu memikirkan suatu hal yang gak harusnya kamu pikirkan. Karena kamu membuat dia berada di sekitar kamu dan punya akses untuk ngechat atau kontakkan dengan kamu. Aku pernah dengar ada statement di mana di saat kamu ngeblok seseorang setelah putus, itu adalah perilaku yang kurang dewasa. Gimana semua itu masuk akal di mana kamu pernah berhubungan dengan seseorang secara emosional dan cukup dalam dan berharap setelah putus nanti bakal tidak terjadi apa-apa dan kamu fine about that. Just like I say before, kamu gak bisa bohongin perasaan kamu. Semua itu butuh proses dan kamu butuh waktu untuk meregenerasi badan dan terutama pikiran kamu. Semua distraksi yang karena kamu buat dia berada di lingkup kamu masih chattingan sama dia, membuat kamu berpikir bahwasannya balikan adalah jalan keluar dari masalah itu. Kamu ngerasa kamu mungkin bisa memperbaiki semua dan mungkin dia memohon untuk balikan dan memulai hubungan ini dari awal lagi. Bro, kamu punya alasan putus yang cukup kuat. Hubungan ini udah selesai. Kamu berharap apa selanjutnya? Wake up, kamu berharap apa kalau misalnya dia ada di sekitar kamu? Misalnya dia minta balikan dan apa yang bakal terjadi? Dan meskipun kamu sudah balikan, aku berani jamin, it's not gonna be the same, promise me. Itu gak bakal jadi yang sama seperti sebelumnya. Sekarang kamu sadar, kamu punya waktu tersendiri buat diri kamu. Kamu punya momentum untuk cari siapa diri kamu dan apa kehidupan dan lifestyle yang ingin kamu dapetin. Isi semua itu dengan aktivitas produktif. Going workout, kamu pergi ke gym, ya pergi ke gym. Atau mungkin kamu udah di gym, ya workout harder bro. Kamu lebih keras dari sebelumnya. Jadiin semua perasaan itu menjadi momentum tersendiri dan membuat diri kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Cari kerja atau mulai bisnis yang mungkin membuat kamu tertarik. Kamu butuh waktu berapa lama untuk sadar? Ini ada alarm yang tepat untuk kamu bangun dari tidur kamu. Dia udah bukan menjadi prioritas kamu lagi dan hubungan ini, ikatan ini udah berakhir. Kalau kamu nonton video ini dan kamu punya perasaan di mana I just feel better, aku ngerasa lebih baik karena ada seseorang yang mungkin ngalamin suatu hal dan kamu relate akan hal itu. Itu sama dengan kamu berbagi cerita teman atau sahabat kamu yang mungkin mereka juga punya pengalaman atas gimana hubungan mereka berakhir. Kalau misalnya aku punya teman, punya sahabat dari SMA dan sahabat kecil aku yaitu Noval dan Satria. Itu adalah teman yang benar-benar ada di saat aku berada di titik yang paling bawah. Mendengarkan cerita dia yang gak jauh beda, mendengarkan dari perspektif yang berbeda, itu ngebantu banyak banget. Seiring berjalan waktu dan kamu tahu waktu adalah obat dari semua masalah ini. Putus dengan seorang yang pernah ada dalam hidup kamu bukan menjadikan atau menganggap dia adalah seorang jahat atau evil. Perempuan juga manusia pada umumnya dan mereka punya perasaan juga. Mereka butuh attention, mereka ingin dipedulikan, mereka mungkin ingin having fun bersama kamu. Misalnya kamu gak bisa ngasih hal itu, dia minta ke siapa? Having fun atau hangout mungkin gak munafik kita bakal ngeluarin uang atau spend uang. Namun, kalau misalnya kamu gak siap akan hal itu, kenapa kamu mulai hubungan ini? Aku setuju bahwa jodoh adalah cerminan dari diri kita. Mungkin di saat kamu PDKT atau berhubungan, kamu bisa memilah apakah dia cocok dengan kita atau dia tidak cocok dengan kita. Di saat kamu cocok, kamu tahu kamu berada di lifestyle yang gak jauh dari dia, kamu berada di level yang hampir sama dengan dia, mungkin sense of humor kamu di titik yang sama bersama dia. Even di akhir cerita mungkin gak berjalan dengan baik, tapi hal yang bisa kamu petik dalam hubungan ini, kalau misal kamu gak pernah ngalamin hubungan seperti ini, kamu gak bakal tahu apa itu cinta. Mungkin kamu gak punya pengalaman untuk deketin perempuan atau kenalan dengan perempuan secara langsung. Dan itu suatu skill dimana kamu di saat bertemu orang baru, kamu punya skill dimana kamu bisa kenalan dengan dia, apa yang harus kamu lakuin dan nge-treat lebih baik lagi dari sebelumnya. Mungkin kamu bisa belajar bahwa semua hal yang kamu inginin dan kamu mimpiin itu nggak bisa sekaligus kamu kontrol dan apa yang kamu mau. Aku punya mindset berbeda, kamu punya mindset berbeda dan dia
punya mindset yang berbeda. Dan menjelaskan apa yang kita obsesikan saat ini, apa yang kita tujuin di hari kemudian, bukan berarti dia bakal memiliki hal yang sama dengan apa yang kamu pikirkan. Itu cuma kamu dan obsesi kamu dan ada di pikiran kamu. Karena sejatinya perasaan nyaman itu adalah hambatan terbesar dalam diri kita. Dan rasa sakit itu adalah motivasi dan pembelajaran terbesar buat diri kita. Terima kasih udah nonton video ini. It's really my first video dan aku berharap aku bisa upgrade dari skill cerita aku, dari skill editing aku menjadi lebih baik lagi. And yeah, see you in the next video.